Ya baik para siswa, tulisan saya sudah nampak di layar kalian. Reaksi inti dan pita kestabilan inti. Sudah, Bu. Ya baik, alhamdulillah. Baik para siswa, di pertemuan terima kasih ya. Sudah, Bu. Di pertemuan yang ke-5 ini kita masuk lagi. Ya sambil masukkan kawan-kawanmu ya. Di pertemuan yang ke-5 ini kita membahas kelanjutan dari materi tentang inti ya. Sekarang masuk kepada reaksi inti dan pita kestabilan inti. Nah, pada subbab ini saya membahas 3 hal, yaitu reaksi intinya itu sendiri, kemudian pita pembagian reaksi inti dan pita kestabilan. Ya, kestabilan inti itu terjadi disebabkan karena apa ya? Nanti kita pelajari di sana. Nah, yang pertama reaksi inti ya. Baik para siswa, saya pernah menyampaikan bahwa reaksi inti atom itu tentu sangat berbeda dengan reaksi kimia biasa ya. Kalau reaksi kimia biasa kita menyinggung bahwa reaksi ini terjadi karena akibat dari aktivitas elektron valensi di kulit yang terluar ya. Nah, sehingga pada reaksi kimia biasa itu yang terjadi hanyalah ikatan kimia yang sana ada, nanti kalian dapatkan ada ikatan kovalen, kemudian kovalen polar, ada ikatan kovalen koordinasi, ada juga ikatan ionik ya. Nah, adapun energinya pada reaksi kimia biasa itu tentunya sangat kecil ya. Energi yang dihasilkan dan energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan. Jadi reaksi kimia biasa itu kan membutuhkan energi untuk memutus ikatan antar atom, kemudian setelah itu digunakan untuk membentuk ikatan atom yang baru ya. Nah, energinya kecil dan suhunya yang diperlukan atau suhu yang dihasilkan kalau dia eksotermis atau endotermis itu juga kecil, relatif kecil ya kalau dibandingkan dengan reaksi inti. Kemudian yang perbedaan lainnya, kalau reaksi kimia biasa itu tidak ada perubahan inti atom. Artinya atomnya ya tetap itu-itu aja, cuma ikatan kimianya berbeda gitu loh ya. Ya. Sedangkan kalau reaksi inti betul-betul baru itu, jadi reaksi yang menghujam di jantungnya gitu ya, istilahnya begitu ya. Di inti dari atom itu sendiri, sehingga ada menata ulang dari proton dan neutron, sehingga karena ditata ulang apalagi protonnya dirubah-rubah seperti itu, maka terjadilah inti yang baru gitu ya. Itu yang disebut dengan reaksi inti. Jadi poin-poin yang saya tuliskan ini semoga bisa menggambarkan ya kepada kalian bagaimana sebenarnya reaksi inti itu sendiri ya. Saya menulis yang pertama, poin pertama seperti ini. Reaksi inti itu adalah peristiwa perubahan suatu inti atom menjadi inti atom lainnya dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Jadi inti atom tertentu kemudian ditembak oleh satu pemicu ya, atau ya satu pengganggu, istilahnya pengganggu kestabilan inti atom tersebut, sehingga nanti inti atom tadi akan terpecah atau bergabung menjadi inti lain dan energi yang dihasilkannya juga besar sekali. Mengapa besar sekali? Kemarin sudah saya singgung ya bahwa adanya daya ikat inti yang menyebabkan energi yang di dalam inti itu luar biasa besar sekali, apalagi kalau jumlah protonnya itu banyak ya. Proton dengan proton itu saling tolak menolak, tapi mereka ternyata bisa dirukunkan dalam satu jantung inti atom itu dengan satu gaya ikat inti, sehingga gaya ikat inti ini kandungan energinya luar biasa besar sekali. Poin kedua, diperlukan partikel pengganggu kestabilan inti target. Jadi inti target itu inti yang akan direkayasa, baik proton maupun neutronnya. Nah, jadi ada partikel pengganggu kestabilan, dalam hal ini misalnya proton atau neutron, walaupun tidak menutup kemungkinan partikel yang lain, tetapi partikel kecil, sebentar saya masukkan ya. Oke, saya teruskan. Misalkan inti helium, itu juga bisa melakukan gangguan stabilitas inti target. Nah,
Gangguan stabilitas inti target ini menyebabkan inti targetnya tadi bisa terpecah dan membentuk inti baru. Itu bagi reaksi yang sifatnya adalah pemecahan inti atom. Sebentar. Nah ini dia para siswa, kalau sudah jamnya ya jangan terlambat-lambat lagi ya, saya masukkan beberapa kali siswa ini. Semoga paham ya poin kedua. Poin yang ketiga, pada reaksi inti itu berlaku hukum-hukum ini ya. Yang pertama hukum kekekalan nomor atom. Jadi jumlah nomor atom sebelum reaksi itu sama dengan jumlah atom sesudah reaksi, gitu maksudnya. Ya. Kemudian berlaku juga hukum kekekalan nomor massa. Jadi nomor massa sebelum reaksi jumlahnya sama dengan jumlah nomor massa sesudah reaksi. Dan satu lagi, hukum kekekalan massa energi. Jadi bukan hanya hukum kekekalan massa ansih ya. Seperti dalam reaksi kimia biasa itu berlaku hukum kekekalan massa yang dikenal dengan istilah hukum Anthony-Lavoisier. Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Adapun pada reaksi inti ini, sebenarnya kekekalan massa itu terjadi juga, tetapi bagian massa itu berubah menjadi energi. Maka disebut sebagai hukum kekekalan massa energi. Jadi kalau kita kemarin bersinggungan tentang defek massa, jadi bagian massa yang hilang, yang digunakan untuk membentuk energi ikat inti atau gaya ikat inti, nah itulah yang disebut dengan energi yang tersimpan, yang berasal dari massa yang hilang tadi. Maka disebut sebagai hukum kekekalan massa energi. Baik, sampai di poin ketiga ini sudah paham belum? Atau ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ada? Halo? Kalau tidak ada, saya lanjutkan saja supaya waktunya tidak terbuang. Lanjut ya? Tidak sepertinya. Oke, ya, baik, saya lanjutkan ya. Nah, para siswa, pada reaksi inti itu ada beberapa partikel yang sangat penting ya, partikel subatomik penyerta reaksi inti. Artinya di dalam reaksi inti itu pasti harus ada yang pertama adalah itu tadi ini yang saya sebut yaitu partikel pengganggunya dulu. Jadi diganggu dulu, ditembak dulu maksudnya, partikel penembak. Ya misalkan bisa proton, bisa neutron, atau inti helium itu juga bisa. Dan juga nanti kadang dihasilkan sampah, bukan kadang mas, sering gitu ya, dihasilkan sampah-sampah partikel yang sebenarnya tidak diharapkan tapi itu terjadi. Sehingga reaksi itu nanti tidak akan selesai kalau kita tidak bisa mengendalikan. Nah, jadi partikel subatomik penyerta pada reaksi inti itu saya menulis ada 6 ya. Yang pertama ini proton. Proton itu satu-satu, maksudnya nomor atomnya 1, nomor masanya 1. Ya, 1 di bawah itu menunjukkan sekaligus sebagai muatan positif buat dia ya, plus 1 maksudnya. Yang atas itu adalah masanya. Dan tentunya satunya SMA ya, ini 1 SMA, 1 SMA. Kemudian neutron, ya, neutron itu 0,1, maksudnya berarti kalau 0 itu artinya dia tidak memiliki muatan atau dia netral. 0 itu kan berarti netral maksudnya. Sebentar, saya masukkan lagi. Kemudian masanya itu 1, jadi massa neutron dengan proton itu sama atau hampir sama, yaitu 1 SMA. Yang ketiga itu adalah elektron. Nah, elektron itu simbolnya seperti ini. Masuk lagi. Sebentar para siswa. Elektron itu nomor atomnya -1, artinya dia bermuatan negatif 1, kemudian nomor massanya 0. Nah, 0 ini para siswa maksudnya adalah kalau dibandingkan dengan proton maupun neutron, maka elektron itu sangat kecil sekali. Nggak ada bandingannya gitu lah ya. Jadi sangat kecil. Walaupun sebenarnya kalau kita belajar teori kemarin yang Ibu jelaskan yaitu de Broglie ya, panjang gelombang de Broglie, dia menyatakan adanya hubungan antara gelombang dengan massa partikel. Nah, elektron itu massanya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Tapi itu kalau dibandingkan dengan proton, aduh jauh sekali gitu loh maksudnya. Nah, karena saking jauhnya ini, maka disimpulkan bahwa massa elektron itu diabaikan terhadap proton. Makanya ditulis dalam kesetaraan reaksi inti itu sebagai 0. 0 itu maksudnya diabaikan terhadap proton. Gitu ya, semoga paham ya. Jadi elektron itu massanya 0, 0 maksudnya terhadap proton ya.
kemudian nomor atomnya atau muatannya -1. Nah, elektron ini sebenarnya adalah beta, sinar beta. Jadi sinar beta ini, saya tulis ini ya, ini adalah sinar beta. Jadi sinar beta itu adalah elektron itu sendiri yang nomor atomnya juga -1, nomor masanya 0. 0 itu artinya tadi ya, bahwa dia diabaikan terhadap proton. Kemudian ada lagi partikel penyerta yang lain, yaitu sinar positron. Ini adalah sinar positron, ya. Nah, positron ini sama seperti elektron, masanya, ya, dia itu masanya sama seperti elektron, tetapi kelakuannya berbeda. Dan muatannya juga berbeda. Jadi muatan kalau untuk sinar beta atau elektron -1, maka pada positron itu +1, ya. Atau sehingga kebanyakan orang kimia itu menyatakan bahwa oh positron itu dia sebut sebagai elektron positif. Boleh nggak ya? Boleh-boleh aja sih. Mengapa demikian? Karena memang masanya itu sangat kecil sekali sama dengan elektron, tetapi kelakuannya berbeda dengan elektron. Bahkan muatannya itu +1. Jadi berlawanan dengan elektron dalam hal muatannya. Enggak paham ya? Ini namanya positron. Kemudian partikel kecil lainnya, subatomik lainnya adalah helium atau inti helium, He24. Nah, helium ini adalah juga disebut sebagai sinar alfa. Ini adalah sinar alfa, ya. Sinar alfa. Kemudian yang terakhir adalah sinar gamma, ya. Sinar gamma ini dia muatannya 0, jadi dia netral dan dia juga masanya 0, artinya dia masanya sama dengan elektron. Jadi kecil sekali ya, tidak terukur atau kalau dibandingkan dengan proton dan neutron dia terlalu kecil sehingga diabaikan. Nah, para siswa, ini saja beberapa partikel subatomik yang sering nanti kita jumpai dalam hal ketika kita melihat ada reaksi untuk mengganggu kestabilan inti dan hasil dari reaksi inti tersebut, atau istilahnya kalau orang nuklir itu mengatakan sebagai sampah nuklir gitu ya. Nah, saya kumpulkan beberapa contoh reaksi nuklir seperti ini ya, kita lihat ya para siswa. Yang pertama, ini ada inti nitrogen 714 ya, ditembak dengan inti helium. Apa yang terjadi? Yang terjadi menghasilkan inti oksigen ditambah partikulat atau sisa dari partikulat atau sampahnya itulah ya, yaitu proton. Nah, kalau kita lihat jumlah nomor atomnya itu harus sama sebelum ya. Ini 7, ini 2, jadi 9, sesudah juga harus 9, berarti 8 tambah 1, 9 juga. Betul berarti reaksinya. Kemudian nomor masanya 14 dengan 4 berarti 18, maka sesudahnya juga harus 18. Jangan lupa, karena ini adalah reaksi yang sifatnya menghasilkan energi dan itu juga ada hukum kekekalan massa energi, maka ini nanti dihasilkan energi yang sangat besar. Ya, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan ya bahwa reaksi inti itu selalu merubah inti atom tertentu menjadi inti yang lainnya. Kamu lihat ini ya, nitrogen menjadi oksigen. Demikian juga dengan reaksi yang kedua, ini litium ditembak dengan proton menghasilkan helium, 2 helium. Kemudian yang ketiga ini karbon ditembak dengan proton menghasilkan nitrogen dan dihasilkan sampah berupa sinar gamma. Lalu kalau yang ini reaksi fusi penggabungan ini, yaitu hidrogen 21 namanya deuterium atau deuteron ya, bereaksi dengan hidrogen, maka kedua isotop ini menghasilkan inti helium yang jelas berbeda ya. Kemudian yang terakhir ini helium 21 deuteron bereaksi dengan hidrogen 21 atau deuteron dan hidrogen 31 atau tritium bereaksi menghasilkan inti helium dan partikulat atau sampah yaitu neutron. Ini semuanya tambah energi ya, tambah energi. Sebagai kelengkapan dari hukum kekekalan massa energi. Baik, dari penjelasan saya sampai di bagian ini barangkali ada yang ingin disampaikan. Kalau ada silakan. Bu, izin bertanya. Silakan. Iya. Kalau untuk contoh tadi kan ada yang inti nitrogen bereaksi dengan inti helium, lalu kan menghasilkan inti oksigen dan juga partikulatnya.
Pertanyaannya, Iya. apakah dia selalu menghasilkan partikulatnya itu tuh, atau bisa yang lain itu, yang nitrogen sama yang helium nih? Ya, biasanya selalu menghasilkan sampah dan tidak harus selalu satu bentuk satu jenis satu jenis inti ya, kadang bisa 2, 3 bahkan lebih. Ini contohnya nih ya. Ini uranium ditembak dengan nitrogen maka menghasilkan xenon dengan strontium ditambah sampah partikulat 3 ini ya, ditambah energi. Jadi memang reaksi inti itu reaksi yang hasilnya kadang tidak bisa diprediksi gitu ya. Tidak seperti reaksi kimia biasa yang bisa dilihat dengan warnanya, baunya mungkin ya. Kemudian apalagi tuh? Warnanya, baunya, ada endapan gitu kan? Atau kemudian menimbulkan asap dan sebagainya. Kalau ini tuh tidak terdeteksi tapi ada gitu dan partikulat-partikulat ini sangat berbahaya kalau tidak bisa dikendalikan. Kalau kita punya reaktor yang reaktornya itu terlalu panas, maka di sana akan terjadi reaksi tembak-menembak terus dengan atom-atom sebelah inti-intinya yang lain. Sehingga kadang reaksi inti itu ditakuti oleh banyak orang yang tidak paham kali ya. Ditakuti disebabkan karena reaksi berantainya yang menakutkan itu. Tapi kalau teknologi terakhir ini kan teknologi terbaru ini reaktor-reaktor kita sudah aman insya Allah ya, dan di tempat-tempat tertentu yang tentu saja menjaga kestabilan inti agar supaya tidak terjadi goncangan, maksudnya reaktor itu harus ditempatkan di tempat yang aman dan sebagainya. Sehingga ya tentu saja teknologi tahun yang lalu 1980-an itu berbeda dengan yang sekarang. Jadi artinya kalau ditanyakan apakah reaksinya harus itu ya tidak bisa diprediksi juga gitu. Itu ya jawaban saya. Oke. Ya, baik Bu, makasih. Terima kasih ya pertanyaannya. Berarti saya lanjutkan saja ya supaya waktunya tercukupkan. Baik para siswa, saya menuju ke bagian kedua. Sekarang kita menuju kepada pembagian reaksi inti ya. Nah, ini masuk lagi jam segini masuk lagi. Bentar ya para siswa. Oke. Jadi reaksi inti itu menurut para ahli nuklir, sampai ngomongnya susah sih. Para ahli nuklir terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu reaksi fisi, ya, fisi dan reaksi fusi. Fisi itu pemecahan dan fusi itu penggabungan. Artinya ya, arti dari kata-kata ini. Kita buat perbandingan saja langsung ya agar supaya kena sasaran perbedaan antara fisi dengan fusi. Pertama kali kita lihat ya. Fisi adalah reaksi pemecahan inti berat menjadi inti ringan. Jadi inti yang tadinya itu protonnya banyak gitu ya, ditembak oleh entah proton, entah neutron, maka menghasilkan inti-inti lain yang lebih kecil. Contohnya ini nih, uranium 92-235. Ya, bayangkan nih ada 92 proton di dalam inti. Aduh, kayak gimana nih energi yang tersimpan itu. Bisa kita bayangkan besar sekali. Ketika ditembak oleh neutron, maka dihasilkan 2 inti berbeda, yaitu xenon dan strontium. Lalu dihasilkan lagi neutron-neutron sebagai sampahnya, partikulatnya, dan energi. Nah, penggambarannya seperti ini. Jadi ada inti target, yaitu uranium, ditembak oleh neutron, maka nanti terpecahlah ya menjadi xenon dan strontium dan dihasilkan 3 neutron bebas seperti ini. Nah, kamu lihat nih ya, neutron bebas ini juga nanti akan menyerang, bisa saja ya menyerang xenon yang ini atau menyerang yang ini atau kawan-kawan yang lainnya, inti-inti yang lainnya, sehingga reaksi fisi itu memang reaksi yang kalau tidak dikendalikan sangat menakutkan, adanya reaksi berantai itu tadi. Jadi neutron bebas ini akan berkelakuan sangat reaktif sekali untuk menembak inti-inti yang baru terjadi. Jadi reaksinya tuh semakin luar biasa membesar. Kalau fusi itu kebalikannya ya. Kalau fusi itu penggabungan inti ringan menjadi inti yang lebih berat. Tapi ingat, fusi di sini maksudnya inti ringan yang dimaksud di sini adalah inti yang kecil-kecil sekali, yaitu helium, hidrogen ya. Yang biasanya reaksi fusi itu hanya terjadi di tempat yang suhunya luar biasa tinggi, seperti di matahari itu sampai suhunya permukaannya itu 6000 Kelvin. Hanya terjadi di tempat yang dengan suhu yang luar biasa tinggi, sehingga reaksi ini sulit sekali bisa dilaksanakan kecuali dengan suhu yang tinggi tadi.
Nah, jadi reaksi inti fusi itu adalah penggabungan dari inti ringan, ini inti ringan ya, digabung menjadi helium, dan dihasilkan juga partikulat tetapi tidak banyak, tidak sebanyak fisi gitu loh ya. Dan dihasilkan juga energi. Ya, ini penggambarannya ya. Deuterium bereaksi dengan tritium, kemudian menghasilkan helium, ditambah partikulat neutron, dan jangan lupa dihasilkan pasti energi. Ini yang pertama ya. Kemudian perbedaan yang lain, kamu lihat nih ya. Saya menulis pada fisi itu suhunya lebih rendah dibanding fusi. Jadi kalau gitu fusi lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Tapi serendah-rendahnya fisi itu tetaplah dia lebih tinggi daripada reaksi kimia biasa. Jadi kalau kita mereaksikan kimia biasa ya, kalau kita melakukan misalkan nitrasi ya, nitrasi ke senyawa fenol ya, fenol itu adalah hidroksi benzoat gitu ya. Itu kalau tidak salah suhu yang dilaksanakan itu sekitar 300 derajat Celcius dan itu berlangsung dalam waktu 3 jam. Kalau reaksi fisi ini cepat sekali, reaksinya cepat sekali dan suhunya lebih tinggi daripada suhu reaksi kimia biasa. Adapun yang fusi itu jauh lebih tinggi lagi. Tadi saya sudah memberi gambaran bahwa reaksi fusi ini terjadi di matahari ya, di matahari yang kita tiap hari kita temui itu dia di permukaannya sekitar 6.000 Kelvin ya. Jadi di permukaan matahari atau di matahari itu sendiri terjadi reaksi fusi yang luar biasa besar sekali. Kemudian pada reaksi fisi menghasilkan sampah nuklir yang lebih banyak dibanding dengan reaksi fusi. Kamu lihat ya, ini menghasilkan 3 neutron ini, sedangkan yang ini hanya 1 neutron saja. Itu artinya pada fisi sampahnya lebih banyak daripada pada fusi. Bahkan kadang fusi itu tidak menghasilkan sampah sama sekali, kadang gitu loh ya. Sehingga reaksi fisi itu memang sampah nuklirnya lebih besar daripada reaksi fusi. Ya, fisi lebih besar sampahnya daripada fusi. Kemudian berikutnya, pada fisi itu sulit dikendalikan ya. Tadi saya sudah bilang ya, reaksinya berantai itu. Karena neutron yang dihasilkan, penembak-penembak ini bebas berkeliaran dan dia bereaksi dengan atom-atom sebelahnya, inti atom yang terbaru, atau bahkan kalau di alam bebas dia bisa bereaksi dengan sel-sel tubuh manusia, sel-sel tubuh hewan, atau tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Pokoknya yang ada aja dia ketemu, dia langsung menembak molekul-molekul atom-atom yang ada di sekitar dia. Gitu. Makanya pada reaksi fisi ini dikatakan sulit dikendalikan atau dia dinyatakan sebagai reaksi berantai. Sehingga dengan demikian pada reaksi fisi ini relatif kurang aman, tetapi dengan teknologi terbaru kita bisa mengendalikannya ya. Suhunya diturunkan agar supaya tidak terlalu menimbulkan dampak neutron ini menjadi semakin liar dan bereaksi dengan atom-atom tetangganya gitu. Adapun kalau untuk yang fusi itu lebih mudah dikendalikan karena apa? Karena sampahnya yang sedikit atau bahkan sampahnya itu tidak ada gitu loh ya. Sehingga jelas reaksi fusi lebih aman daripada fisi. Adapun dalam hal energi, fisi itu lebih kecil loh dibanding pada fusi ya. Jadi fusi jauh lebih besar daripada fisi. Ya tetapi kekurangannya itu tadi, pada fusi kita harus menempatkan reaksi ini pada suhu yang luar biasa tinggi. Ya, itu dia 5 hal yang berkaitan dengan fisi dan fusi dan perbedaan keduanya. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Bu Ya, izin. silahkan. Ya. Untuk yang reaksi fisi tadi itu kan yang nomor pas kan ada kan berlaku hukum kekalan nomor massa. Tapi itu kalau dihitung tuh nomor massa yang uranium ditambah dengan neutron tuh tidak sama dengan yang itu hasil reaksinya. Yang ini 236 sedangkan yang hasil reaksinya 237. Oh, berarti kalau begitu kurang 1 neutron atau ditambah 2 neutron gitu ya. Jadi penyeimbang inilah fungsinya untuk menyeimbangkan antara jumlah nomor atom dan jumlah massa. Barangkali ini diseimbangkan lagi seharusnya begitu loh ya. Ini kan salah satu contoh saja seperti itu. Ya mungkin saja harusnya ini 4 atau hanya 2 gitu loh. Ya. Neutronnya maksudnya. Intinya adalah reaksi fisi itu menghasilkan sampah yang lebih banyak, energi yang ya besar kalau dibanding dengan reaksi kimia biasa. Begitu ya?
Baik, Bu. Ya, baik. Saya lanjutkan saja dengan bab yang ketiga, yakni kestabilan inti. Baik, para siswa, saya menuju ke subbab ketiga, yaitu kestabilan inti. Para ahli nuklir mengatakan bahwa untuk menyatakan kestabilan inti itu ditentukan dengan melakukan perbandingan antara jumlah neutron pada inti tersebut dengan jumlah protonnya. Jadi N per Pi. Maka kemudian mereka membuat satu pita kestabilan inti atom. Jadi hubungan antara proton dengan neutron. Jadi proton diplotkan pada sumbu X, sedangkan neutron diplotkan pada sumbu Y. Nah, kalau kita mengenal namanya sistem periodik unsur pada kimia atau SPU ya, SPU, sistem periodik unsur. Nah, yang terbaru itu tahun 2018 oleh IUPAC. IUPAC itu satu lembaga internasional yang menangani masalah kimia ya, secara internasional, kesepakatan secara internasional. Itu mereka sudah menemukan adanya 118 inti atom yang ada di sana. Ya, jadi kalau bagi kalian yang sistem periodik unsurnya masih 114, itu berarti belum lengkap ya, atau dia dibuat sebelum tahun 2018. Buku-buku lama itu ya, buku-buku yang tahun 2000-an itu kan pasti dia menggunakan SPU versi lama yang jumlah atomnya hanya ada yang 104, ada yang 114. Nah, yang terbaru 2018 ini 118 atom. Nah, para ahli nuklir kemudian membanding-bandingkan antara jumlah neutron dengan jumlah proton. Maka akhirnya dibuatlah satu pita kestabilan, yaitu seperti ini ya, pita kestabilan yang di garis arsir ini, pita kestabilan itu. Nah, kemudian mereka membuat yang namanya inti stabil itu adalah inti yang memiliki perbandingan N per P masuk ke dalam pita kestabilan. Jadi kalau N per P-nya di luar pita kestabilan, maka inti itu dinyatakan tidak stabil. Kalau tidak stabil, maka dia akan melepaskan bagian dari tubuhnya itu agar supaya dia mencapai N per P mendekati atau sama dengan pada pita kestabilan. Gitu ya maksudnya ya. Nah, untuk pita kestabilan kita ambil contoh ya, misalkan kalsium ini. Kalsium itu dia nomor atomnya 20, nomor masanya 40. Jadi kalau kita lihat ya, neutronnya itu jumlahnya adalah 40 kurang 20 jadi 20 ya. Sedangkan protonnya itu adalah 20 juga. Kalau kita bagi sama dengan 1. Nah, N per P adalah sama dengan 1 untuk atom kalsium ini. Artinya kalsium itu di alam dia stabil. Karena apa? N per P-nya berada pada pita kestabilan dengan perbandingan 1 gitu. Nah, menurut para ahli nuklir dikatakan bahwa untuk atom-atom yang berada di bawah angka nomor proton 20 itu biasanya penunjukan pita kestabilan ada pada perbandingan 1. Jadi pada saat dari 0 sampai 20 itu dia garisnya masih lempeng begini ya, linearitas ya, 1 perbandingannya masih 1. Tapi di atas 20 itu sudah naik sedikit ya, sudah melenceng seperti ini sampai semakin tidak terlalu jauh sih ya. Tidak terlalu jauh dari N1 gitu ya. Kalau ini kan N per P sama dengan 1, kalau yang ini N per P sama dengan 2. Jadi pita kestabilan inti berada pada antara perbandingan 1 dengan 2. Semoga paham ya maksud saya ya. Jelas ya para siswa? Nah, para siswa, kemudian para ahli nuklir itu membagi ada beberapa nuklida itu inti atom ya, yang perbandingannya di luar dari pita kestabilan. Jadi ada yang perbandingannya di luar pita kestabilan, yaitu artinya inti-inti yang di daerah A, di atas pita kestabilan, kemudian di bawah pita kestabilan, dan yang inti-inti berat. Jadi inti-inti yang lebih dari 82. Jadi disimpulkan seperti ini nih. Nah, jadi ada 3 kelompok isotop yang tidak stabil. Ya, jadi di luar pita kestabilan itu, maka inti-inti itu tidak stabil di luar pita kestabilan. Ada 3 kelompok, yaitu di atas pita kestabilan, di bawah pita kestabilan, dan atom berat yang nomor atomnya lebih dari 82.
Jadi 83 pasti tidak stabil. Ya, begitu maksudnya. Nah, dengan demikian kelakuan-kelakuan atom yang berada di luar pita kestabilan, dia bercita-cita, dia berkeinginan untuk stabil gitu loh. Kawan-kawanku stabil, masa aku nggak stabil gitu ya? Nah, oleh sebab itu, ketika nuklida berada di daerah A atau di daerah B atau di daerah C, jadi ada 3 ini ya, di daerah A di atas pita kestabilan, di bawah pita kestabilan, dan yang lebih dari 82 dia menginginkan stabil. Nah, apa yang dia lakukan? Ya kita tengok satu persatu ya. Ini saya sudah menuliskan. Untuk inti atom di atas pita kestabilan, berarti di daerah A ini, di luar pita kestabilan di atasnya, maka yang dilakukannya adalah, misalkan ada inti berada di sini nih. Berarti dia berada di atas pita kestabilan. Karena pita kestabilan batasnya sampai sini nih para siswa. Nah, yang dilakukan dia, wala bisa dia turun ke bawah supaya dia masuk ke sini, wala dia bergerak ke kanan supaya dia masuk ke sana, gitu loh ya maksudnya. Nah, apa yang dilakukan? Kamu lihat ya, ini adalah jumlah proton ya, sumbunya itu jumlah proton. Jumlah neutron ya. Kalau dia turun ke bawah, itu artinya dia itu melepaskan neutronnya agar supaya dia masuk ke dalam pita kestabilan. Nggak paham ya maksud saya, perjalanan dia. Jadi dia bisa melakukan yaitu satu, melepaskan neutron, berarti dia turun ke bawah itu. Jadi jumlah neutronnya dikurangi. Sehingga inti atom di atas pita kestabilan bisa berkelakuan melepas neutron. Ini yang saya maksud itu, melepas neutron. Jadi neutronnya dilepaskan. Sehingga kalau neutron itu dilepas, maka nomor masanya berkurang 1. Atau kalau dia melepaskan 1, kalau melepaskan 2, berkurang 2, dan seterusnya. Contoh reaksinya ini, helium 52. Helium 52 pasti tidak stabil. Kita lihat ya, kalau helium 52 berarti neutronnya adalah 3. Kemudian protonnya adalah 2. Kalau dibagi 1,5. 1,5 itu di atas 1, berarti nggak stabil. Karena nggak stabil, maka dia berkelakuan di atas 1 ya, berarti dia berada di area A, nggak stabil. Apa yang dilakukan? Ya udah lepas saja neutronnya. Nah, akhirnya neutronnya dilepas seperti ini, maka menghasilkan helium, tetapi nomor masanya berkurang 1, karena dia lepas 1. Nah, kalau sudah begini kita lihat ya, udah stabil kah dia? Neutronnya 2, protonnya juga 2. Kalau dibagi 1, stabil. Bisa dipahami tidak nih? Bisa? Penjelasan saya? Agak cepat sedikit waktunya nih ya. Bisa, Bu. Baik. Kemudian yang kedua, langkah dia selain melepas neutron, dia bisa juga melakukan hal yang lain, yaitu pada posisi ini, dia bergerak ke kanan. Itu artinya, sebenarnya kalau kita logika, oh dia menyerap proton gitu kan ya. Tetapi ternyata logika kita tidak jalan pada inti atom. Menangkap neutron, menangkap proton itu lebih sulit karena energinya mungkin lebih besar ya. Sehingga yang dilakukan, nggak usah menangkap proton deh, agar supaya nomor atom aku tinggi gitu kan. Maka yang dilakukan adalah neutron yang ada dalam tubuhnya itu dibuang dengan cara apa? Dengan cara melepas sinar beta. Jadi neutron itu dibuang dalam tubuhnya ya dengan cara melepas sinar beta atau elektron. Akibatnya apa? Neutron itu berubah menjadi proton gitu. Cerdik kan inti atom itu ya ternyata. Jadi dia nggak perlu menangkap proton dari luar, tidak perlu, tetapi dia cukup melepaskan satu neutron yang melebihi dari sehingga menyebabkan gangguan stabilitas intinya, maka neutron itu dia ubah menjadi proton dengan cara memancarkan sinar beta. Semoga paham maksud Ibu ya? Nggak paham ya? Nah, sehingga kalau dipancarkan sinar beta, beta itu adalah elektron, maka jumlah nomor atomnya menjadi berbeda. Jumlah nomor atom menjadi berbeda itu menyebabkan intinya pun menjadi berbeda. Contohnya ini ya. Karbon 614 nggak stabil. Kita lihat ya, 611. Maka neutronnya itu berapa ya? 8, protonnya itu 6. Jadi kalau dibagi adalah 1,5. Di atas 1 berarti tidak stabil. Nah, yang dilakukan oleh karbon ini adalah ya udah dia lepas saja sinar beta atau elektron sehingga tentu saja nomor atomnya menjadi 7.
dan nomor massa tetap 14. Jadi kalau sekarang kita lihat perbandingannya, kalau sudah jadi nitrogen, karena ini 7, berarti 7 kan nitrogen, bukan karbon lagi sekarang. Kita lihat ya, oh berarti neutronnya itu ada 7, protonnya ada 7. Kalau dibagi 1, nah ini stabil ini. Itu cara yang dia lakukan ketika menghadapi ketika dia berada di atas pita kestabilan. Jadi yang dia lakukan itu bisa melepas neutron atau memancarkan sinar beta. Dua-duanya menyebabkan perbandingan N per P itu masuk ke dalam pita kestabilan. Sampai di bagian ini, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Semua paham ya, di atas pita kestabilan. Nah, sekarang kita menghadapi nuklida yang di bawah pita kestabilan. Dia juga bermasalah tuh. Bentar, saya hapus dulu ya. Yang di atas kestabilan bermasalah. Yang di bawah pita kestabilan bermasalah juga. Tapi masalah dia lain ya. Yang di bawah pita kestabilan itu adalah perbandingannya di bawah 1 gitu. Atau di bawah pita kestabilan. Nah, ini juga tidak stabil. Lalu apa yang dia lakukan? Misalkan ada nuklida berada di sini nih ya, berarti di bawah pita kestabilan. Yang dilakukan ya bisa naik ke atas, dia menginginkan bergerak ke atas atau dia menginginkan bergerak ke kiri, gitu loh ya. Dua-duanya bisa dilakukan itu. Nah, kalau dia bergerak ke atas, itu artinya dia menambahi neutron, jadi memasukkan neutron dalam tubuhnya kan, karena ini adalah jumlah neutron kan. Nah, ternyata dia tidak mau melakukan itu. Mungkin energinya besar kali ya. Jadi inti itu mikir juga. Dia pinter juga itu. Maka yang dia lakukan adalah proton yang lebih tadi, dia ubah menjadi neutron. Ini kan sebenarnya tujuannya menambahi neutron kan ini. Tujuannya menambahi neutron. Dengan cara apa? Proton yang dimiliki dia itu diubahlah menjadi neutron dengan cara memancarkan positron. Kalau memancarkan positron, maka tentu saja terjadilah neutron. Dan neutron itu berasal dari perubahan proton dia, gitu. Pinter kan? Itu cara inti yang dilakukan ketika dia menghadapi kasus bahwa dia berada di bawah pita kestabilan. Contohnya reaksi ini ya. Karbon 10, 6, 10. Kita lihat ya perbandingannya. N-nya itu adalah 4, sedangkan protonnya itu 6. Kalau dibagi itu 2/3, 0,67. Di bawah 1, berarti di bawah pita kestabilan. Nah, yang dilakukan adalah, udahlah aku lepas aja positron gitu. Nah, ketika dilepas, maka sekarang menjadi boron ini. Menjadi boron. Nah, kalau kita lihat boron ini, jumlah neutronnya itu ada 5, kemudian protonnya ada 5 juga, kita bagi menjadi 1. Maka perjalanan dia agar supaya dari 0,67 menjadi 1 adalah dengan memancarkan positron. Karena dia berada di bawah pita kestabilan. Itu yang pertama. Yang ini ya maksudnya ya. Nah yang kedua adalah dia bisa bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri itu maksudnya melepaskan proton. Nah ini masalah juga buat si inti tadi. Melepaskan proton itu berat loh ya. Nah karena berat itu maka dia punya akal yang bulus tuh. Akal licik ya. Bukan, bercanda saya saja. Jadi dengan cara apa? Menangkap elektron pada kulit K. Nah, kulit K itu adalah kulit yang paling dekat dengan inti ya, karena dia berada pada lintasan yang pertama. Ada elektron di situ dia tangkap. Setelah ditangkap, maka dengan sendirinya jumlah protonnya akan berkurang karena dia menangkap proton, gitu loh ya. Dia menangkap elektron, maka jumlah dari nomor atomnya akan berkurang. Contohnya seperti ini. Berelium 74 atau 47 ya. Kita lihat ya, berelium ini berapa sih perbandingan N per P-nya? N-nya ada 3, P-nya ada 4. Jadi kalau kita bagi 0,75 di bawah pita kestabilan. Karena pita kestabilan untuk nomor atom di bawah 20 adalah 1. Ini 0,75, berarti di bawah 1, di bawah pita kestabilan. Nah, agar supaya dia stabil, maka yang dilakukan, ngapain juga aku ngelepas proton berat deh kayaknya, lebih baik tetangganya itu ada elektron di kulit K, dia ambil itu, dia sedot itu ya. Maka dia masukkan ke dalam inti elektron itu, sehingga akan menjadi litium. Ya tadinya berelium menjadi litium, karena nomor atomnya berubah menjadi 3. Jadi kalau sudah menjadi litium, kita lihat jumlah N-nya itu ada 4, kemudian protonnya itu ada 3. Kalau kita bagi adalah 1,33. Jadi artinya masih mendekati 1 gitu loh ya. Walaupun lebih sedikit, tetapi bisa dimengerti karena sebenarnya ya tidak tepat 1, tetapi mendekati 1 atau 1 lebih sedikit gitu.
Ya, jadi kesimpulannya kalau di bawah pita kestabilan, kelakuan dari inti atom nuklida yang tidak stabil itu adalah memancarkan positron atau menangkap elektron pada kulit K. Semoga paham ya? Oke ya, jelas ya. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah nuklida yang nomor atomnya itu gede gitu ya. Nomor atom berat, jadi inti berat gitu ya. Inti berat itu adalah nomor inti yang memiliki nomor atom lebih dari 82. 83, 84 ya. Seperti uranium itu 92, oh pasti nggak stabil itu. Nah, inti atom yang nomor 82 pasti di atas 82, pasti radioaktif, pasti tidak stabil. Nah, kepastian ini akhirnya disimpulkan bahwa yang dia lakukan itu hanyalah adalah memancarkan sinar alfa, terus memancarkan sinar alfa sampai dia mencapai batas kestabilan, yaitu berada di sini ya, pita kestabilan. Jadi saya ulang ya, inti atom nuklida dengan nomor atom yang lebih dari 82 pasti tidak stabil. Dan apa yang dilakukan dia supaya dia menjadi stabil, yakni memancarkan sinar alfa atau inti helium. Ini termasuk berat ya versi inti atom ya. Nah, sehingga contohnya ini. Uranium 92, 92 itu lebih dari 82. Oh, langsung dia helium dulu. Ini juga masih lebih dari 82, nanti meluruh lagi menjadi 80 berapa kalau ditambah helium lagi. 24, jadi 88 menjadi inti apa gitu, menjadi inti X misalkan, dan seterusnya. Dia meluruh terus sehingga dia bercita-cita ya, beri keinginan agar supaya masuk ke dalam pita kestabilan. Semoga paham ya. Para siswa, sampai di poin ini ada yang ingin disampaikan? Jelas? Oke, baik. Kita lihat ya kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, isotop yang stabil adalah isotop yang memiliki N per P berada pada pita kestabilan. Jadi N per P-nya berada pada ring ini. Ya, pada ring yang saya kasih yang warna apa ini, abu-abu ini. Kedua, isotop dengan nomor atom lebih dari 82 semuanya radioaktif. Jadi oleh para ahli kimia dalam IUPAC tadi yang jumlahnya 118 semuanya adalah radioaktif. Jadi inti yang tidak stabil, artinya dia meluruh dan menghasilkan sinar alfa, sinar beta yang berbahaya sekali buat tubuh kita gitu. Yang ketiga, ada 3 kelompok isotop yang tidak stabil, yaitu yang di atas, di bawah pita kestabilan, dan inti berat. Tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak, saya lanjutkan contoh soal. Semoga paham ya. Nanti silakan dibaca lagi. Silakan dibaca lagi, dan semoga video ini bisa saya upload. Apabila belum paham juga, silakan diulang lagi ya penjelasan saya pada pembelajaran kali ini. Kalau tidak ada, kita selesaikan ada 2 soal saja karena durasi waktu yang sangat mepet. Yang pertama ini, penembakan inti atom biasanya itu menggunakan proton dan atau neutron. Dan atau itu maksudnya ya proton saja bisa, neutron saja bisa, atau gabungan proton dengan neutron. Setarakan reaksi inti berikut dengan menggunakan tembakan proton dan atau neutron untuk membentuk inti baru sesuai permintaan soal. Contohnya ini ya, aluminium 1327, kita tembak dengan apa? Menghasilkan silikon 1428. Kira-kira apa ini? Proton. Oh ya, sip, bagus sekali. Sekarang yang nomor 2, yang B maksud saya. Berelium 49, kita tembak dengan apa supaya menghasilkan helium 24? Proton. Proton bisa, ya. Tapi ini hasilnya 2 kalikan dulu ya. Berarti ini 4, 8, berarti menghasilkan neutron 01 dan melepas proton juga. Jadi protonnya lepas lagi tuh. Berarti bisa dong Bu pakai neutron? Bisa. Jadi berelium 49 ditambah neutron 10, maaf ya, betul ya. 10 gitu ya, menghasilkan helium 24 2 kali, tetapi ini ditambah neutron lagi 01, ini berapa? 892 kali.
Ya, itu maksudnya. Reaksi inti itu seperti itu. Kemudian yang terakhir yang C, ini saya hapus ya, supaya saya bisa mengeksplor di bagian C. Yang C ini kalsium 20-40 ditambah dengan apa supaya menghasilkan natrium 11-23 ditambah magnesium. Ini stabil semua ini 12-24. Kira-kira apa? Ini 23, ini 20 berarti proton ya. 113, betul kan? 23. Tetapi nomor masanya 43, sedangkan ini nomor masanya berapa? 47. Berarti kekurangan neutron 014. Bisa dipahami ya, semoga ya. Bisa, Bu. Oke. Nomor 2 sekarang ya, kita lihat ya nomor 2. Saya pakai yang biru aja deh. Jelaskan mekanisme peluruhan yang terjadi pada inti atom A9204 jika ia memancarkan sinar alfa sebanyak 2 kali, beta 1 kali, positron 2 kali, dan anggaplah inti transmutasinya adalah B, C, D. Transmutasi itu maksudnya inti perubahan, nanti meluruh lagi itu. Oh, jadi agak cepat ya, A9204 ya, dia meluruh menghasilkan B ya, B ditambah ini memancarkan sinar alfa, alfa itu helium 4 2 kali ya. Sedangkan B ini memancarkan menjadi C dengan ditambah beta 1 kali, beta 1 kali berarti ini -10, lalu C itu meluruh menjadi D menghasilkan positron 2 kali ya. Ditambah 2 positron berarti ini +1, ini 0. Ya, kita lengkapi ini ya. Ini sudah dapat 4, ini dapat 8 ya, berarti ini adalah 86. Betul ya? Yang di atas itu adalah 196. Silakan dicek lagi. Kemudian supaya menghasilkan B, ini udah dapat -1 berarti 87, ini 196. Sedangkan yang D itu, ini dapat 2 ya, berarti ini berapa? 85, ini 196. Ini dia hasilnya ya. Baik para siswa, sekian saja ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya dan menambah literasi wawasan kalian terhadap apa itu inti atom dan reaksi intinya. Nah, para siswa, sebelum kita akhiri, maka saya berpesan kepada kalian, tolong taati terus protokol COVID-19. Sekarang sudah tidak 3M lagi, tapi 5M ya, para siswa. Jadi, tetap menggunakan masker bila bepergian, kemudian cuci tangan kalian dengan menggunakan sabun. Jangan lupa itu ya, para siswa, menjaga jarak satu sama lain minimal 1 meter. Dan 2 lagi apa itu? Menghindari kerumunan. Dan 1 lagi, menjaga mobilitas, jangan terlalu banyak keluar rumah. Ya, baik para siswa, dari saya cukup sekian saja dulu. Semoga ini bermanfaat. Kita akhiri dan alhamdulillah bersama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.